Hai, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tutorial perpustakaan online. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai membuat database dan bagaimana membentuk sebuah database yang baik dan benar gitu. Pada kali ini kita akan ngulik coding. Bagaimana caranya, apa codingnya gitu ya. Terus saksikan video kali ini. Bagi teman-teman yang ketinggalan video pada pertemuan sebelumnya, teman-teman bisa klik notifikasi yang ada di atas. Oke, jadi kali ini kita akan coba membuat beberapa tampilan gitu ya. Kita akan buat seperti ini. Jadi kalau pengunjung belum login itu nanti di sini ada tulisan selamat datang pengunjung. Tapi kalau nanti pengunjung sudah login, maka nanti selamat datang pengunjungnya diganti nama user yang login itu. Lalu kalau kita mau lihat detail buku, klik detail, nanti akan keluar detail bukunya. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Kita coba klik kembali. Lalu kembali seperti ini. Kurang lebih kita akan bahas seperti itu pada kali ini, ngulik coding gitu ya. Ini adalah materi lanjutan dari materi-materi sebelumnya gitu. Jadi bagi teman-teman yang merasa ketinggalan gitu ya, selain teman-teman bisa lihat video sebelumnya, teman-teman juga bisa download dulu beberapa persiapan yang kita perlukan untuk melanjutkan materi ini. Yaitu pertama, teman-teman bisa download dulu materi pustaka Booking Web 3 ya. Nah, itu kelihatan ya alamat URL-nya. Bisa teman pause dulu videonya lalu diketik di Google masing-masing ya. Lalu ditulis alamat HTTP-nya. Itu untuk download materinya. Lalu untuk download toolnya teman-teman bisa langsung download juga di ini. Dua hal ini adalah dua hal yang kita perlukan pada video kali ini ya, untuk memperlancar kita dalam pembahasan mengenai web perpustakaan online gitu. Oke, jadi itu teman-teman bisa download dulu. Nah, ini dan juga ini. Lalu kali ini kita akan membuat tampilan katalog buku seperti ini dan detail buku. Nah, seperti ini ya. Ini tampilannya seperti ini. Detail buku, kalau kita klik detail, maka akan tampil seperti ini. Klik kembali. Maka dia akan ke depan. Oke. Kalau teman-teman sudah download dua file tadi yang di depan itu ya, untuk mempermudah kita dan memperlancar kita karena ini sifatnya adalah materi terusan ya. Sekarang kita akan melanjutkan yang namanya bikin controller home gitu. Controller home ini dibuat dengan tujuan pertama, fungsinya untuk membuat script untuk membedakan mana pengunjung yang sudah online dan mana pengunjung yang sudah login dan mana pengunjung yang belum login. Selain itu, di control home nanti kita juga akan melakukan pemanggilan view header, daftar buku, modal, dan footer. Maka dipastikan bahwa sebelum kita membuat view-view tersebut, kita sudah bikin controller home-nya. Controller home ini menjadi awal dari yang nanti kita bikin coding-coding lainnya gitu.
Jadi sebelum kita bikin view header, daftar buku, modal, dan footer, kita akan bikin dulu controller home-nya. Ini adalah script controller home-nya, bisa teman-teman pause dulu videonya lalu ditulis di Notepad plus masing-masing, atau mau pakai apa terserah gitu ya. Atau lebih lengkapnya seperti ini. Kebetulan saya pakainya C Notepad plus. Nah, ini adalah controller home yang kita akan bikin itu. Pertama kita akan bikin kelas extend dulu untuk CI controller ya. Nah, di sini kita akan membuat namanya sebuah controller yang fungsinya untuk pemanggilan view-view yang lain dan untuk membedakan mana yang login dan mana yang belum login. Bisa di pause dulu videonya lalu ditulis ya. Nah, ini adalah di sini ada komen ya. Ini yang ke bawah sampai sini itu adalah coding jika pengunjung belum login gitu. Jadi tadi kan saya bilang kalau pengunjung belum login kan tampilannya seperti ini, di sini selamat datang pengunjung. Kalau pengunjungnya sudah login, maka di sini selamat datang terus nama pengunjungnya siapa. Nah, nanti di sini akan ada pemanggilan view header, view modal, view footer. Nah, sebelum kita bikin tiap view-nya itu, kita bikin controller home-nya dulu. Lalu ini detail buku. Silahkan di pause videonya lalu diketik kodenya itu ya. Saya ulangi dari atas, teman-teman bisa pause dulu videonya lalu di atau teman-teman juga bisa menemukan script atau coding ini di modul ya. Kalau udah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya view header. View header ini kita kasih nama header.php. Lalu kita letakkan pada folder application view template user. Jadi lokasinya di sini ya. Saya ulangi dari depan. Lokasinya teman-teman dalam penyimpanan saya dicek sampai p htdoc pustaka booking, lalu ada application view template user, view template user. Nah, kita akan bikin header. Ini file header yang sudah jadi, udah ada, yang sudah saya buat.
Ini adalah view headernya ya. Template user template. Tuliskan script ini, lalu simpan di directory atau di folder dengan alamat seperti ini, application view template user ya. Pertama masuk ke C dulu. Kalau sudah ke C, kita saya kebetulan pakainya isam pp ya, maka C isam pp, masuk ke htdoc. Kalau sudah ke htdoc, cari namanya pustaka booking atau di tempat teman-teman namanya apa gitu ya, foldernya. Kalau udah masuk ke application lalu cari view, lalu cari template, lalu bikin satu folder baru namanya template user. Nah, di template user ini nanti kita akan naruh view header, view footer, sama view modal. Kita bikin view headernya dulu. Codingnya seperti ini. Ada di modul halaman 10 sampai dengan halaman 11. Tulislah script untuk header.php, lalu footer.php, ya sudah itu dulu, footer sama header.php ya. Teman-teman bisa lihat di modul halaman 10 sampai halaman 12. Nah, codingnya seperti ini. Ini untuk headernya. Lalu untuk footernya ini. Itu ya, jadi sekarang kita bikin header.php. Script codingnya ini silakan teman-teman tulis. Pelan-pelan saja nulisnya ya, karena mungkin dosen-dosen yang lain sudah mengatakan bahwa script ini itu case sensitif. Case sensitif itu artinya huruf besar, kecil itu harus ditulis sesuai dengan aturannya itu ya. Kalau besar ya besar, kalau kecil ya kecil. Kalau tidak ditulis sesuai dengan aturannya, maka nanti akan tidak bisa dijalankan atau ngebug atau debugging. Oke, itu tadi ada view header sama view footer. Lalu setelah view header sama view footer, kalau teman-teman sudah selesai nulis dua script untuk view header dan view footer tersebut,
Maka selanjutnya kita akan membuat yang namanya view untuk daftar buku. Tadi kan saya kasih tahu kalau kita klik detail, maka nanti dia akan menampilkan detail dari buku tersebut. Nah, kita akan bikin view ini nih. Caranya sama ya. Kita kasih nama nanti daftar buku.php, lalu simpan pada folder application view buku. Maka nanti berarti disimpannya di sini. C sampai P htdoc pustaka booking application view template. Nah, di sini kita kembali ke sini dulu. Application view buku. View, nah di sini. Sini ya, di C sampai P htdoc pustaka booking adalah nama folder website yang akan kita buka, application view lalu buku. Nah, di buku ini nanti kita akan bikin yang namanya daftar buku.php. Ini adalah coding yang akan kita tulis. Ini ya codingnya. Teman-teman silakan ditulis dulu ini codingnya yang di halaman 13. Ini dari sini sampai sini ya. Nanti kalau sudah ditulis, simpanlah dengan nama daftar buku.php. Lalu simpannya itu di lokasinya foldernya application view buku. Jadi teman-teman nyimpannya itu di sampai P htdoc pustaka booking application view lalu buku. Nah, simpan di situ daftar buku.php. Ini adalah codingnya, atau kalau di modul teman-teman bisa lihat halaman 13 ya. Silakan ditulis dulu dengan benar itu. Lalu selanjutnya kita akan mengatur controller default gitu. Teman-teman silakan cari routers.php lalu ubah control defaultnya menjadi home ya. Di sini kan nah default controller. Nah, di sini dalam ininya jadikan home. Teman-teman silakan cari routers.php. Di-download dulu tadi yang awal ini ya. Nah, ini di sini ini di-download dulu, maka mungkin nanti teman-teman akan menemukan beberapa codingan untuk membantu kita dalam memperlancar materi-materi kita ke depan itu ya.
carilah file routes.php lalu ubah kontrolnya menjadi home. Nah, di sini ubah menjadi home. Yang nanti hasilnya seperti ini atau nah seperti ini ya. Oke, kalau ini sudah gitu ya, teman-teman bisa lihat di modul halaman 14 gitu ya. Merubah file routers.php, control defaultnya menjadi home. Di sini ada default control, teman-teman kasih di dalamnya home gitu. Nanti hasilnya akan seperti ini gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat halaman detail buku gitu ya. Pada halaman daftar buku terdapat link untuk melihat detail buku, di mana link tersebut akan mengarahkan kita ke halaman controller halaman detail buku ya. Jadi kita harus bikin dulu fungsi detail bukunya pada controller home. Tadi teman-teman cari lagi controller home-nya, dibuka lagi file controller home-nya. Controller home, nah ini ya. Lalu teman-teman kasih link ini nih. Ini di PHP stok buku stok. Kita cari PHP stok buku stok. Ya, silakan cari ini. Lalu dimasukkan linknya. Nah, link ini nanti fungsinya akan mengarahkan ke halaman detail buku ya. Nah, lalu kita tambahkan controller function baru dengan nama function detail buku. Ini nama function ya. Di controller home ya. Tadi di controller home teman-teman tambahkan function detail buku. Function ini fungsinya untuk apa ya, menulis script atau coding yang nanti kita bisa panggil lagi di coding selanjutnya, di script selanjutnya tanpa kita harus nulis semuanya. Jadi
setelah kita bikin function ini di controller home, maka nanti kalau kita mau panggil ini, kita tinggal panggil functionnya aja gitu, function detail buku. Kita tinggal panggil detail buku aja, maka ini nanti akan sudah menyertakan gitu. Itu fungsinya function untuk mempersingkat kita atau mempermudah kita, sehingga nanti dia bisa dipanggil lagi sesuai dengan nama functionnya. Kalau kita nggak pakai function, maka setiap kali kita akan membuat detail buku, kita harus nulis lagi nih dari sini ke sini gitu ya, berkali-kali. Tapi kalau kita bikin function, maka setiap kali kita butuh detail buku, kita tinggal panggil aja nama functionnya detail buku. Nah, ini function detail buku, silakan ditambahkan di controller home, atau tadi seharusnya kalau teman-teman lihat videonya, teman-teman udah selesai nulis ini nih, karena kalau tadi yang di modul itu ditulis secara terpisah, kalau di saya udah saya jadikan satu ya, dari sini sampai sini gitu. Kalau sudah selesai nambahkan function detail bukunya, sekarang teman-teman buka kembali model user.php yang dulu sekali pernah dibuat itu ya. Karena ini sifatnya kan materi terusan gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak berhasil di materi-materi web programming 2, maka teman-teman nggak bisa melanjutkan web programming 3 itu. Buka kembali model user.php yang pernah dibuat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di materi yang lalu, kemudian edit pada fungsi join kategori buku dengan script seperti ini. Jadi di function join kategori buku, teman-teman ganti dalamnya, diganti dengan seperti ini. Terus kalau sudah, kita kemudian akan membuat view detail buku ya. View detail buku. Lokasinya di application view buku. Application view buku. View detail buku. Nah, ini ya. Sekarang kita akan tuliskan ini ya. Detail buku nanti di sini atau akan menampilkan ada judul bukunya apa, kategorinya apa, penerbitnya apa, tahun terbit ya. Script codingnya teman-teman bisa lihat di modul halaman 16 sampai halaman 17 gitu. Silakan ditulis dulu. Bisa di pause juga videonya sehingga teman-teman bisa lihat ini. Kalau teman-teman sudah berhasil menuliskan tadi seluruh script yang kita bahas dari awal video sampai detik ini, maka nanti hasil akhirnya akan seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Saat kita klik detail, maka akan tampil seperti ini. Nah, seperti itu.
Oke, terima kasih sudah menyimak video pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku di masyarakat. Bye bye.